Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup melemah 0,15%, meninggalkan level 6.700. Kita akan membahasnya bersama dengan MNC Sekuritas. Ya, IHSG ditutup menguat di melemah di kisaran level 6.900. Untuk membahas prospek IHSG pada pekan ini, kita telah bersama dengan Rudi Setiawan, senior analis MNC Sekuritas. Baik, Mas Rudi, sebelum dialog tadinya saya baru mau bilang kalau IHSG nampaknya tetap bertahan atau kekeh di level 6.700, tapi nampaknya harus puas pada perdagangan hari ini. IHSG kemudian ditutup melemah 0,15%. Ini bagaimana kemudian menggambarkan atau membandingkan IHSG pada awal pekan ini dengan awal pekan pada minggu lalu? Oke, untuk dari kita bahas untuk di pekan kemarin dulu ya, itu memang lebih kepada pergerakan yang anomali, disebabkan memang kalau kita lihat untuk dari Wall Street sendiri lebih kepada profit taking. Namun kalau di Indonesia justru adanya penguatan yang dimana hal ini juga didukung dengan net foreign buy kurang lebih sampai dengan 2 triliun. Namun untuk hari ini wajar untuk adanya pelemahan karena memang untuk dari Indonesia sendiri mulai mengikuti untuk dari timeline atau dari pergerakan yang ada di Wall Street sendiri, yang dimana kalau kita lihat hal ini juga didukung dari risiko Omicron yang masih menjadi sasaran yang cukup kuat, karena untuk dari penyebaran hariannya saat ini sudah berada di kisaran 500 per harinya, Mbak Patricia. Oke, Mas Rudi, kalau melihat pergerakan indeks harga saham gabungan nih sepanjang hari ini, kemudian bagaimana sih sebetulnya potensi dengan all time high begitu, Mas, di awal tahun 2022 ini? Apakah kemudian itu bisa menjadi satu kemungkinan atau mungkin masih akan tertahan? Ya, sebenarnya masih ada potensi ya, karena kalau kita lihat dari rilis data neraca cadangan devisa di Indonesia sendiri, yang dimana untuk dari rilis data terakhir adalah di 145 miliar US dollar, atau setara dengan 8 bulan impor untuk terhadap katalis positifnya. Selain itu juga sebenarnya kalau kita lihat untuk dari IHSG kita juga berpotensi ditopang oleh dari vaksinasi booster yang sudah akan dilakukan nantinya tanggal 12 Januari untuk dari start awalnya, yang kemungkinan memang ini juga berpotensi untuk menjaga untuk dari penyebaran COVID-19 kembali mereda, Mbak Patricia. Artinya masih juga terkait, sentimennya adalah terkait dengan varian Omicron atau COVID-19, kemudian juga soal vaksinasi. Tapi Mas, kalau misalnya melihat sentimen dari luar begitu, katakanlah seperti inflasi Amerika Serikat, kemudian juga data-data ekonomi di Amerika Serikat sana, bagaimana kemudian Anda melihat potensi inflow di kita? Sektor mana kemudian yang paling dituju investor asing di tengah-tengah banyak sentimen ini? Oke, untuk dari kenaikan inflasi dan juga untuk dari data makro yang ada di luar negeri, memang saat ini sebenarnya masih menjadi risiko atau kemungkinan masih dipantau terus oleh para investor di Indonesia sendiri. Karena memang ini terkait dengan kemungkinan untuk dari The Fed menaikkan suku bunga the Fed Fund Rate-nya, di mana untuk saat ini memang kemungkinan tercepatnya adalah di bulan Maret 2022 nantinya. Atau mungkin akan lebih cepat lagi jika memang untuk dari inflasi dan juga untuk dari ekonomi yang ada di US itu memang melebihi ekspektasi dari para investor sebelumnya. Sebenarnya kalau untuk dari Indonesia sendiri, dengan momentum seperti ini tentu harus lihat dulu di mana untuk dari outlook ekonomi yang relatif saat ini masih cukup inline dengan yang diestimasikan sebelumnya. Tentu sektor-sektor seperti finansial dan juga manufaktur itu menjadi salah satu untuk dari sektor yang bisa dicermati. Selain itu juga dengan menaiknya untuk dari Omicron sendiri, tentu sektor healthcare atau kesehatan itu juga layak dicermati oleh para investor, Mbak Patricia. Oke, salah satu sektor yang Anda sebutkan adalah soal finansial. Kalau kita melihat kemudian perdagangan hari ini, Mas, di mana keuangan berkontribusi pada pergerakan indeks hari ini. Kalau melihat secara fundamentalnya sendiri, ini fundamental saham-saham bank dengan kapitalisasi besar di 2022 seperti apa sih, Mas? Oke, dengan adanya ekonomi yang bertumbuh bisa dikatakan cukup signifikan, tentu ini akan berkatalis positif untuk dari sektor-sektor perbankan dengan modal yang bisa dikatakan cukup besar. Karena kesanggupan mereka untuk dari memenuhi kebutuhan pendanaan itu cukup sangat memungkinkan. Bahkan untuk di
2021 kemarin, itu untuk dari data penyaluran kredit itu sudah bertumbuh lebih dari 5%. Yang artinya memang untuk di 2022 ini itu adalah untuk kemungkinan penguatan dari saham-saham big caps untuk di perbankan, Mbak Patricia. Oke, pertumbuhan ekonomi kemudian juga berbicara soal pertumbuhan kredit dan juga banyak faktor lainnya. Bagaimana kemudian rekomendasi Anda untuk saham-saham perbankan misalnya seperti BNI, kemudian juga BCA dan juga BRI? Ya, untuk dari bank-bank tersebut saya masih cukup bisa dikatakan cukup optimis dengan memang adanya masih ada potensi upside terhadap harga-harga saham tersebut karena memang cukup banyak untuk dari katalis yang ada saat ini. Untuk dari korporasi pun, untuk dari korporasi yang besar, mereka sudah cukup bisa katakan cukup optimis untuk menghadapi 2022 ini nantinya. Meskipun memang masih ada bayang-bayang COVID-19 untuk di 2022 ini, Mbak Patricia. Kalau untuk bank digital kira-kira seperti apa, Mas? Oke, untuk dari bank digital, selama mereka masih bisa untuk mengikuti kriteria terhadap kecukupan modal inti mereka, yang dimana memang saat ini mereka untuk mendapatkan modal inti tersebut dengan melakukan corporate action tentunya, saya rasa masih cukup menarik. Namun memang untuk dari pergerakan harga sahamnya, untuk bisa lebih tinggi lagi dibandingkan 2021, saya rasa masih cukup sulit, karena memang untuk di 2022 ini adalah tahap untuk mereka merealisasikan hal-hal yang sudah mereka bangun di 2021 tersebut. Karena untuk di 2022, untuk bank-bank digitalisasi tersebut, eksekusi adalah kunci dari keberhasilan mereka di 2022 ini, Mbak Patricia. Oke, kalau Anda sebutkan Mas Rudi terkait dengan tadi saham-saham dengan big caps begitu. Kalau dilihat dari sisi fundamentalnya di tahun 2021, mungkin tidak sih kalau kemudian kinerja-kinerja yang baik ini dipertahankan di tahun 2022 dengan banyaknya tadi soal faktor-faktor termasuk juga dengan pertumbuhan ekonomi? Ya, kemungkinan masih ada potensi untuk ke arah sana ya, dengan memang dukungan harapannya untuk dari bottom line atau laba bersih itu bisa meningkat lebih dari 10%, gitu, didukung dengan memang untuk dari LDR-nya pun juga relatif bagus saat ini, dan juga untuk dari dana pihak ketiganya pun saat ini bisa dikatakan cukup banyak, sehingga memang untuk dari perbankan saya rasa untuk di perbankan buku 4 yang bisa dikatakan modalnya cukup besar itu sudah siap untuk 2022 ini, sehingga untuk dari kemungkinannya EPS-nya tentu juga akan lebih baik, Mbak Patricia. Artinya memang masih cukup optimis untuk melihat pergerakan saham-saham bank big caps termasuk juga dengan bank digital begitu dengan perkembangan yang ada. Kemudian Mas Rudi, dari saham-saham big caps bank atau bank digital, kita akan mungkin ke emiten batubara, Mas. Ini kan masih juga hangat sebetulnya diperbincangkan, bukan hal yang baru, tapi masih menjadi topik yang cukup hangat untuk kita masukkan dalam dialog ini. Dengan adanya pengaruh larangan ekspor, apakah kemudian emiten batubara ini masih layak untuk dikoleksi dengan pertimbangan valuasi murah mungkin, Mas? Oke, untuk dari sektor-sektor batubara ya, yang dengan adanya untuk dari penghentian ekspor, tentu memang ini menjadi salah satu tantangan untuk dari emiten-emiten batubara saat ini. Karena memang untuk dari emiten batubara khususnya dari seperti Adaro, lalu juga ada ITMG dan juga Indica Energy, ini cukup challenging, di mana untuk dari ekspornya sendiri mereka itu terhadap revenue-nya kurang lebih 50 sampai dengan 90%, yang artinya memang ekspor adalah tulang punggung mereka untuk menghasilkan pendapatan. Namun saya rasa untuk saat ini tentu mereka harus mulai untuk bisa berani tentunya untuk bisa memacu terhadap penjualan di domestiknya. Meskipun memang untuk dari domestik sendiri terkendala ada di SOE atau BUMN. Namun selama mereka untuk bisa menyiapkan batubara terkait dengan DMO, saya rasa masih ada potensi lah untuk dari saham seperti Adaro dan juga Indica Energy. Meskipun memang bisa dikatakan challenging dari adanya penghentian sementara ekspor batubara, Mbak Patricia. Kalau dari sisi harga sahamnya, kalau beberapa hari ini kan trennya adalah melemah begitu ya, Mas ya. Ini ada kemungkinan tidak sih ini kemudian akan terdorong untuk naik begitu yang cukup signifikan sehingga juga mendorong pertumbuhan indeks?
Oke, untuk dari adanya kenaikan tentu ini harus dilihat dulu ya, apakah pemerintah kemungkinan akan membuka kembali untuk dari penghentian sementara ini, karena dua negara seperti Korea Selatan dan juga Jepang itu sudah meminta untuk Indonesia membuka kembali untuk dari ekspor batu bara mereka. Yang dimana jika untuk dari kebijakan ini kemudian nantinya dirubah kembali atau dikatakan untuk dari emiten-emiten batubara dipersilakan melakukan ekspor kembali, tentu ini akan meningkatkan dari harga saham-saham mereka tersebut. Karena kalau kita lihat saat ini harga batubaranya sudah meningkat cukup signifikan, Mbak Patricia. Oke, berarti artinya masih melihat kebijakan ke depannya seperti apa. Mas Rudi, terakhir untuk perdagangan besok, rekomendasi saham apa saja yang menjadi atau bisa dipantau oleh investor untuk perdagangan besok? Ya, untuk dari perdagangan besok, para investor tentu bisa mencermati saham-saham seperti BBCA, BBRI, dan juga BMRI. Selain itu juga untuk dari sektor otomotif ada Astra Internasional, dan juga untuk dari properti ada BSDE dan juga Ciputra yang bisa dimanfaatkan oleh investor dari kemungkinan harga saham-saham tersebut bisa terupside besok, Mbak Baris ya harganya. Oke, perbankan, otomotif, dan juga properti jadi rekomendasi dari MNC Sekuritas. Mas Rudi Setiawan, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Closing Market. Salam sehat, Mas.